Di hari keempat ini, kita akan belajar tentang inverted word order. Order itu susunan, word itu adalah kata, inverted itu yang dibalik ya. Jadi inverted word order itu adalah pembalikan susunan kata. Kalau di dalam materi TOEFL di sini, kembalikan susunan subjek verb menjadi verb subject. Nah, kapan aja sih terjadi proses inversion ini atau inverted word order ini? Kalau saya biasanya menyebutnya dengan inversion ya, pembalikan. Dia terjadi ketika yang pertama berupa kalimat tanya. Yang kedua, ketika ada keterangan tempat di awal kalimat. Kemudian ketika dia berbentuk comparison, comparison yang kemarin ya, yang tingkat perbandingan. Kemudian ketika ada negatif, kata-kata negatif di awal kalimat atau negative words. Kemudian kalau dia berbentuk conditional sentence. Contohnya, dalam kalimat tanya. Kalau kita ngomongin kalimat biasa, itu ada kalimat my name is Tom, nama saya Tom. Tapi ketika dia dalam bentuk kalimat tanya, maka akan terjadi inversi, yaitu verb-nya dulu, baru subjeknya. What is your name? Verb dulu, baru subjek. Ini kalau dia dalam bentuk kalimat tanya. I will go to Surabaya. Ketika dia bentuknya kalimat tanya, jadi will you go to Surabaya? Maka verb-nya akan mendahului subjek. Ini namanya inversion. Jadi inversion atau inverted word order itu terjadi ketika dia berbentuk kalimat tanya. Contoh lagi, I'm a student, jadinya are you a student? Verb-nya dulu, baru subjeknya. Jadi inversion itu adalah verb yang mendahului subjek ya teman-teman ya. Atau pembalikan, di mana verb mendahului subjek. Kita lanjut. Keterangan lokasi. Kalau di dalam kalimat, kemudian di depan kalimat itu terdapat adverb of place, tempat gitu ya teman-teman ya. Maka dia akan mengikuti pola verb, kemudian diikuti dengan subjek. Contohnya, here. Here itu kan adverb yang menjelaskan tempat ya, yang menunjukkan tempat. Ketika dia menunjukkan tempat, maka verb-nya ditulis dulu baru subjeknya. Here is the book. Jadi bukan here the book is, tapi here is the book. Here you are. Bukan here you are, here are you. Gitu kan ya. Nah, kecuali gini teman-teman. Kalau yang tadi saya bilang here you are, itu beda kasusnya ya. Kalau misalkan dia, saya bilang gini deh, the man is here. Kalau subjeknya selain pronoun, here-nya ditaruh di depan atau keterangan lokasinya di depan, maka akan terjadi inversi. Here is the man. Tapi kalau dia subjeknya berupa pronoun, pronoun itu yang I, you, we, they, he, she, it ya, maka tidak terjadi inversi. Ini pengecualian. Jadi misalkan saya bilang, she is here. Atau kalau kayak gini, nanti dibaliknya jadi here she is, tetap ya. Jadi kalau misalkan dia subjeknya berupa pronoun, maka tidak terjadi inversi. Tapi kalau dia subjeknya selain pronoun dan keterangan lokasinya ada di awal kalimat, maka harus verb dulu baru subjeknya. Contoh lagi, there are some books. Nah, aslinya kan dari kata some books are there, dibalik nih. Jadi there are some books. Verb-nya dulu, baru subjeknya. My brother is in the kitchen. Saudaraku ada di dapur. Di dapur tuh saudaraku. Nah, adverb-nya di depan nih. Karena adverb-nya di depan, maka dia harus diinversi. Verb-nya dulu, baru subjeknya. Contoh soal. On the second level of building, blah 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 is empty, are empty, some students are, atau are some students. Kira-kira jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Silakan dikirim di WhatsApp. Satu nomor saja. 30 detik ya. Oke, sip.
hati-hati, polanya harus verb mendahului subjek. Ingat, dalam kalimat harus ada subjek dan verb-nya. Tapi kalau ada verb di awal kalimat, maka verb-nya dulu yang ditulis, baru subjeknya. Oke. Ya, nggak ada yang ini ya. Jawabannya apa, teman-teman? Satu aja, jawabannya adalah yang iya. Yang delta ya, verb-nya dulu, baru subjeknya. Iya, betul. Betul sekali. Delta. Lanjut. Comparison. Bagaimana dengan comparison? Ketika teman-teman menemukan kalimat dengan di dalamnya ada comparison, contohnya Tom studies more diligently than Tim. Nah, ini untuk kalimat verbalnya ya. Untuk kalimat non-verbalnya Tom is smarter than Tim. Nah, ini kalimat yang biasa kita pakai. Si Tom belajar lebih rajin daripada Tim. Tom lebih cerdas daripada Tim. Nah, then itu teman-teman, dia adalah conjunction. Dalam comparison degree, ketika teman-teman menggunakan then, karena dia conjunction, masih ingat ya, saya pernah ngebahas ketika ada conjunction, maka dia harus diikuti subjek dan verb. Tapi khusus kasus comparison, setelah then kita nggak harus ngasih verb. Makanya boleh Tom studies more diligently than Tim. Ini nggak ada verbnya nggak apa-apa. Tapi boleh juga dituliskan verbnya. Misalkan kayak gini. Tom studies more diligently than Tim does. Then-nya conjunction, Tim-nya subjek, does-nya verb. Jadi ikut aturan pola yang sudah pernah kita pelajari beberapa hari yang lalu ya. Hari Selasa. Nah, ini juga sama. Tom is smarter than Tim is. Ada conjunction, ada subjek, ada verb. Nah, ketika ada conjunction subjek verb kayak gini, teman-teman boleh menginversinya atau membaliknya. Jadi seperti ini. Then does Tim. Verb-nya dulu. Jadi setelah conjunction, verb baru subjeknya. Setelah conjunction, verb baru subjeknya. Tom studies more diligently than does Tim. Atau boleh yang contoh sampingnya, Tom is smarter than his Tim. Gitu. Apa perlunya kita belajar kayak gini? Perlunya apa? Ketika di dalam soal TOEFL, misalkan ada pilihan jawaban A, then Tim, B, then Tim does, C, then does Tim. Itu sama-sama benernya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai disalahkan. Tapi kalau misalkan apa namanya kita nggak tahu, akhirnya kita nganggap oh ini salah nih. Padahal ini inversi dan inversi boleh terjadi pada comparison. Gitu. Lanjut. Negatif. Ketika di dalam sebuah kalimat terdapat negatif word atau kata-kata negatif, maka kalimat tersebut harus diinversi juga di mana verb mendahului subjek. Contoh, Tom will never go to school alone. Tom gak akan pernah pergi sendirian ke sekolah. Terus saya bilang nih, gak pernah Tom itu bakalan pergi ke sekolah sendiri. Nah, never-nya di depan nih. Never kan negatif words ya. Ketika kalimat tersebut diawali dengan negatif, maka verb-nya dulu, baru subjeknya. Jadi nggak boleh never Tom will go, tapi never will Tom go. Jadi adverb yang menunjukkan negatif, kemudian verb, subjek, kalau ada verb lagi, baru taruh verb-nya. Gitu. Tom rarely eats pizza. Si Tom itu jarang banget makan pizza. Kemudian saya bilang, jarang banget loh Tom makan pizza. Kadang kita ngomong kayak gitu ya, Tom jarang makan pizza, atau kita bilang jarang banget loh si Tom makan pizza. Nah, ketika rarely-nya ditaruh di depan, maka harus ada verb-nya dulu yang mendahului subjeknya. Gitu. Karena di sini dia pakai simple present, maka verb yang dipakai adalah does. Kemudian it-nya nggak boleh pakai s lagi. Kenapa? Karena sudah ada does. Gitu. Contoh lagi, Tom was seldom so happy. Tom jarang banget senang. Gitu. Jarang si Tom itu senang. Nah, seldomnya ditaruh di depan nih. Maka verb-nya dulu, baru subjeknya. Kalau verb-nya cuma satu enak ya, tinggal taruh depan aja. Tapi kalau verb-nya lebih dari satu, kayak ini, will, bukan verb-nya lebih dari satu ya. Satunya kata kerja utama, satunya kata kerja bantu, maka yang ditaruh di depan satu aja. Will, subjek, baru verb. Sama kayak ini, verb, subjek, verb. Tapi kalau satu ya udah taruh depan aja. Seldom was so happy. Gitu.
Lanjut. Negatif, apa aja sih kata-kata negatif yang di awal kalimat terus kalimatnya harus kita inversi? Ini ya teman-teman, jadi kalau ada kata no, not, never, neither, nor, seldom, hardly, scarcely, rarely, barely, ini dia adalah negative words, di mana harus diinversi kalimat setelahnya, kalau dia ada di awal kalimat. Selanjutnya, ada conditional sentence. Dalam conditional sentence juga bisa terjadi inversion. Yang kemarin conditional sentence yang sudah kita pelajari ada tipe 1, 2, 3 ya. Dan dia terjadi ketika teman-teman melihat di situ ada kata were atau ada kata had been. Kalau ada kata were atau had been, maka dia bisa diinversi. Contoh, if I were you, I would accept your word. Nah, kalau if-nya saya buang, kalau if-nya dihilangkan, akan terjadi inversi. Jadinya adalah were I you, I would accept your word. Jadi conditional sentence, kalau di dalamnya ada were atau had been, itu bisa diinversi. Kapan diinversinya? Kalau if-nya dihilangkan. If you had been here, you would have met her. Diinversi, jadi had you been here, you would have met her. Seperti itu. Lanjut. Contoh soal. Ada 2 soal, teman-teman. Oke, kita bahas nomor 1. Ya, nomor 1 di situ ada kata rarely ya, teman-teman. Rarely itu ada adverb yang menunjukkan negatif ya, teman-teman. Kalau dia ada negative word di awal kalimat, maka harus diinversi. Oke. Ada nggak? Ingat, harus ada verb-nya dan subjeknya dalam kalimat ya. Kalau diinversi berarti dibalik verb dulu baru subjek. Kalau nggak diinversi subjek verb. Nah, jangan pilih yang alpha karena nanti dia polanya subjek verb. Jangan pilih yang bravo karena nanti nggak ada subjeknya. Jangan pilih yang Charlie in the observatories, itu adverb ya. Di observatories ya. Berarti kan menunjukkan tempat ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang delta, verb dulu, baru subjeknya, kemudian baru verb lagi karena verbnya ada 2 ya, ada kata kerja baru sama kata kerja. Makanya verb, subjek, verb. Jawabannya delta, betul. Nomor 2, there are reasons why bla 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 around the world. Jawabannya yang mana? Alpha, Bravo, Charlie atau delta? Kalau ada kata tanya teman-teman, when, where, why, who, how much, how many, whose, which, what, itu adalah conjunction. Jadi semua question word itu adalah conjunction. Ketika ada conjunction maka dia diikuti dengan subject verb gitu ya. Kalau dia ada tanda tanyanya atau dia berupa kalimat tanya, dia harus diinversi, verb dulu mendahului subjek. Tapi di sini kan tidak ada tanda tanyanya, berarti dia bukan kalimat tanya. Kalau dia bukan kalimat tanya, maka jangan diinversi. Jawaban yang delta jelas salah. Jawaban yang Charlie jelas salah. Apa? Ya karena nggak perlu diinversi, kan bukan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya ada tanda tanyanya dong. Berarti antara alfa dan delta. Jangan pilih yang delta karena nggak ada kata kerjanya. Kemarin udah kita pelajari. Kalau tuh ketemu verb 1 murni, ini bukan kata kerja ya. Kata kerjanya yang differ, maka jawabannya yang alfa. Conjunction, subjeknya diets, verbnya adalah differ. Gitu. Ya, jawabannya adalah D. Hati-hati. Kita lanjutkan ya. Jadi rangkumannya kalimat harus berpola subjek verb. Tapi kalau ada 5 kondisi yang disebutkan di atas tadi, maka polanya harus dibalik, yaitu verb dulu baru subjeknya. Jika verb terdiri dari lebih dari 1 kata, maka cukup kata pertama saja yang menjadi verbnya. Kemudian subjek, kalau ada verb lagi, verbnya taruh di setelah subjek. Contohnya, I will never forgive you. Ketika dibalik, never will I forgive you. Jadi satu verbnya aja yang ditaruh di depan. Ini kan ada 2 verb nih. Will sama forgive ya. Berarti will-nya aja yang ditaruh di depan sebelum subjeknya. Gitu. Lanjut. Reduce clause. Peringkasan klausa ya teman-teman ya. Di dalam soal TOEFL juga akan terjadi yang namanya peringkasan klausa.
Reduce clause itu adalah penghapusan subjek yang sama dalam sebuah kalimat gitu ya. Pada active voice cukup menggunakan verb ing. Aktif itu yang diawali dengan me ya. Kalau pasif yang diawali di atau ter. Menggunakan, kalau pasif yang digunakan. Kalau aktif melakukan, pasif dilakukan. Mengerjakan itu aktif, membangun itu aktif. Tapi kalau dibangun, dikerjakan itu pasif ya. Jadi kalau misalkan dia aktif, maka kita menggunakan verb ing-nya. Contoh, ada kalimat because he works in the office, he never does exercise. Karena dia bekerja di kantor, dia nggak pernah berolahraga. Exercise itu artinya bisa berolahraga ya. Gitu. Sebentar. Jadi gitu ya. Karena di sini ada conjunction, kemudian ada subjek, ada verb. Nah, verbnya kan sama nih. Subjeknya kan sama nih. He dan he. Ketika subjeknya sama, maka teman-teman bisa menghapusnya. Jadi ini bisa teman-teman hapus. Bekerja itu aktif ya, maka langsung verb ing. Because working in the office, he never does exercise. Tapi kalau di dalam pasif, teman-teman cukup menggunakan verb 3-nya aja. Contoh, after I'm invited, ini ada by-nya ya harusnya. After I'm invited by the Queen Elizabeth, I try to find the best seat. Gitu kan ya. Nah, ini kan subjeknya sama. Setelah after, subjeknya I. Kemudian main clause-nya subjeknya juga I. Kalau subjeknya sama, teman-teman bisa meringkasnya. Jadinya adalah after invited, setelah diundang. Jadi tadi katanya kan setelah saya diundang, jadi setelah diundang oleh Ratu Elizabeth, saya mencoba mencari pakaian jas yang pas, gitu, jas yang terbaik, gitu. Lanjut, kalimat biasa. Kalau contohnya di sini ada, although he is not healthy, he will go to the concert. Ketika diringkas, tinggal diringkas aja, subjek sama verbnya tinggal dibuang. Although not healthy, he will go to school. Ini hasil peringkasannya ya teman-teman ya. Kalau dia tidak ada kata kerjanya, maksud saya tidak ada kata kerja verb, verbal ya. Verbal itu maksudnya yang kayak ada aktivitas kayak cook, memasak ada aktivitas, go ada aktivitas. Kalau is kan nggak ada aktivitas ya, makanya langsung aja. Although not healthy, he will go to school. Tapi kalau ada aktivitas kayak ini, speak English, terus subjeknya sama ya, you dan you. Ini bukan your ya, harusnya you, salah ketik. Nah ini when you speak, nanti teman-teman bisa menghilangkannya jadi when speaking English, you look like a native. If you are invited, you may bring two matters. Ada subjek yang sama, you dengan you di sini. Nah, karena di sini bentuknya pasif, maka teman-teman bisa menghilangkannya, jadi langsung verb 3 aja. If invited, you may bring two mates. Kalau diundang, kamu boleh bawa 2 tangan. Lanjut, analisis soal. Nah, tugas teman-teman adalah analisis soal ini. Saya kasih angka ya, biar mudah. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Nah, nomor 1, 2, 3. Nomor 1 ini coba teman-teman cari subjeknya. If not satisfied itu apa atau yang mana. Kemudian nomor 2 juga sama. Ini kan ada left ya, berarti subjeknya yang mana. Kemudian nomor 3, purchase, ini subjeknya yang mana. Tulis kalimat aslinya gimana. Kayak tadi kan dibilang nih, kan bilang after invited, I just the best suit, gitu kan ya. Kurang lebih tadi kata-katanya kayak gini ya. Nah, tugas teman-teman untuk yang analisis soal nomor 1, 2, 3 ini adalah tulis kalimat lengkapnya. Berarti kalimat lengkapnya adalah after I was invited, I choose the best suit. Gitu.
Silahkan tulis kalimat lengkapnya. Tentukan subjeknya ya, kira-kira apa. Jadi tulis kalimat lengkapnya aslinya gimana. Ini kan hasil peringkasannya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Analisis soal di sini teman-teman bisa cek. If not satisfied, berarti yang jika tidak puas kamu bisa ngembaliin tasnya, gitu kan ya. Kamu bisa mengembalikan tas itu kalau kamu nggak puas, gitu ya. Berarti yang nggak puas siapa? Ya, kamu atau Anda. Maka kalimat ini aslinya adalah if you are not satisfied. If you are not satisfied, you can return the bag. Gitu ya. Lalu yang nomor 2, Steve has to learn how to cook since left home. Steve harus belajar bagaimana caranya memasak sejak dia meninggalkan rumah. Berarti yang meninggalkan rumah siapa? Si Steve ya. Berarti jadinya adalah Steve has to learn how to cook since he left home. Nomor 3, when purchase at the store, you can get bonus. Nah, berarti yang ketika kamu ini harusnya bukan purchasing. Harusnya purchasing ini ya teman-teman, saya ralat ya. Harusnya purchasing. Masa kamu dibeli? Ya. Ketika dibeli di toko ini kamu dapat bonus. Masa kamu dibeli di toko? Harusnya purchasing-nya ini ya teman-teman ya. Saya ralat ya teman-teman. Nanti bisa diralat di catatannya. Ketika membeli di toko ini kamu akan dapat bonus. Berarti yang beli siapa? Kamu. Jadinya adalah when you purchasing at the store you can get bonus. Seperti itu. Lanjut di nomor 1. When blah 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 nest during spring, Canadian geese are fiercely territorial. Oke. Di sini ada satu conjunction ya teman-teman. Yang sudah kita pelajari, ketika ada satu conjunction, maka harus ada 2 verb. Oke. Masalahnya di sini satu conjunction verb-nya baru 1, are aja. Dan kalau ada verb, kalimat itu butuh subjek. Kan setelah conjunction harus subjek verb toh? Gitu. Tapi di sini di pilihan when tidak ada subjeknya. Building tidak ada subjeknya. Are building nggak ada subjeknya. Builds nggak ada subjeknya. Kalau nggak ada subjeknya, maka teman-teman pilih yang sudah diringkas. Tadi peringkasan ada 2 ya, ada yang bentuknya verb ing kalau aktif, ada yang bentuknya verb 3 kalau pasif. Maka pilih yang diringkas. Jangan pilih yang bravo. Kalau dia nambah verb, harus ada subjeknya. Conjunction, subjek verb. Jangan pilih yang delta, nambah verb juga, tapi nggak ada subjeknya. Berarti antara Alpha dan Charlie yang diringkas ya, karena nggak ada subjeknya. Setelah conjunction langsung verb ing atau verb 3. Nah, kira-kira angsa Kanada ini membangun atau dibangun sarang? Nest itu sarang ya? Membangun. Kalau membangun berarti aktif. Aktif itu pakai verb ing, maka jawabannya adalah alpha. Jadi ketika membangun sarang selama musim spring, musim semi ya. Oke, lanjut nomor 2. Until blah 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 incorrect, astronomers had assumed that the Earth is not flat. Nah, di sini ada satu conjunction until. Satu conjunction akan ada berapa verb? 2 verb ya. Sudah ada verb had assumed, tapi nggak ada verb lagi. Berarti kita kurang 1 verb. Kalau kurang 1 verb, ada conjunction, harus diikuti dengan subject verb ya. Kalau ada conjunction harus diikuti subject verb. Kalau nggak ada subjeknya, verb doang, berarti harus pakai yang peringkasan, verb ing atau verb 3. Jadi kalau ada conjunction, diikutinya sama subject verb. Tapi kalau nggak ada subjeknya, berarti harus pakai peringkasan, yaitu verb ing atau verb 3. Nggak mungkin yang alpha, they, masa nggak ada verbnya? Nggak mungkin yang bravo, masa ada subjek, langsung verb 3. Nggak ada tensisnya ya, harus sesuai dengan rumus tensis. Masa ada kalimat langsung subjek verb 3. Gitu. Antara Charlie dan Delta. Pilihannya adalah verb ing atau verb 3. Yang verb 3 adalah yang delta. Jawabannya yang delta. Sampai terbukti salah,
Proven itu artinya terbukti. Terbukti atau G atau ter itu kan pasif ya. Nah, ini artinya terbukti. Sampai terbukti salah, astronomers berasumsi bahwa bumi itu datar. Gitu. Lanjut. Rangkumannya. Nah, reduce clause berarti mengurangi kata yang sama ya. Jadi subjeknya dihilangkan, yang ada conjunction-nya subjeknya dihilangkan, verb-nya dihilangkan, diubah jadi verb ing. Jadi kalau ada kalimat tadi kan kayak gini ya kalimatnya teman-teman ya. Kalau ada conjunction, ada subjek, ada verb, kemudian ada koma, ada subjek, ada verb, subjeknya sama. Kalau dia subjeknya sama, maka setelah conjunction subjek verb-nya ini bisa dihilangkan, diganti dengan verb ing atau verb 3 ini ya, verb ing atau verb 3. Kalau syaratnya subjeknya harus sama ya, kalau subjeknya nggak sama nggak boleh. Lanjut. Conditional sentence, kemarin udah kita bahas ya conditional sentence, jadi kita nggak usah bahas lagi. Sekarang error recognition. Ini nih. Error recognition. Error recognition adalah tipe soal untuk mencari kata yang salah di dalam soal TOEFL structure dan written expression ya, teman-teman ya. Hati-hati dengan prepositional phrase. Tugas teman-teman adalah hati-hati dengan preposisi ya. The student is excellent. Subjeknya the student, karena dia tunggal pakainya is. Kemudian the students are excellent. Nah, di sini subjeknya jamak, maka dia akan menggunakan are. Kemudian the students in my university are excellent. Nah, jangan terpengaruh dengan university-nya ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat sekilas, university kok pakai are sih? Nah, ketika ada subjek, ada verb, ini kan subjeknya, ada verb are. Berarti yang terletak sebelum verb kan subjek ya, teman-teman. Tapi ketika di dalam subjek terdapat preposisi, di sini ada preposisi in ya, ini saya lingkari. Kalau ada preposisi, maka yang menentukan dia jamak atau tunggal adalah kata sebelum preposisinya, yaitu students. Students-nya jamak, makanya pakai are. Tapi kalau saya bilang the student in my university, karena sebelum preposisinya student-nya tunggal, maka verb-nya pakai is. Gitu. Kita bahas ya. The subject of the lectures. Nah, di sini ada verb pilihannya was atau were. Ingat, yang terletak sebelum verb adalah subjek. Ketika di dalam subjek terdapat preposisi, di sini kan ada preposisi of ya teman-teman. Maka yang menentukan jamak atau tunggal itu sebelum preposisinya, subject. Subjeknya kan nggak pakai s, berarti dia tunggal dong. Kalau dia tunggal, pakainya yang was gitu ya. Jangan terpengaruh sama lectures. Sama dengan teman-teman bilang kayak gini, yang paling gampang aja yang biasanya teman-teman salah. One of my friends. Satu dari teman-teman saya, ini pakainya is. Kenapa? Karena kan satu doang. Gitu ya. Jadi yang dilihat adalah is-nya ini verb, subjeknya one of my friends. Ada preposisi. Kalau ada preposisi, yang dilihat adalah sebelum preposisinya one, satu, tunggal. Makanya pakai is. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? Nomor 2, ada pilihan need atau needs. Ada verb-nya, berarti yang di depan verb adalah subjek. Di dalam subjek terdapat preposisi for. Tadi udah disampaikan, kalau ada preposisi, lihat sebelum preposisinya. Supplies, jamak. Berarti verb-nya juga harus jamak, yaitu need. Gampangnya gini teman-teman, kalau di dalam soal TOEFL. Kalau subjeknya udah pakai S, kan subjeknya berupa kata benda ya teman-teman. Kalau subjeknya udah pakai S atau ES, maka verb-nya itu nggak pakai S atau ES. Jadi, kalau subjeknya udah pakai SES, verb-nya nggak pakai SES. Sebaliknya, kalau subjeknya berupa non itu nggak pakai SES, maka verb-nya pakai SES. Jadi dalam bahasa Inggris, subjek verb itu saling melengkapi. Kalau subjeknya nggak pakai S, verb-nya pakai S. Kalau subjeknya pakai S, maka verb-nya nggak pakai S. Sama kayak ini, supplies pakai S, berarti verb-nya pilih yang nggak pakai S, need. Subjeknya nggak pakai S, berarti pilih yang pakai S, was. Gitu.
13. Nah, ini the chairs under the table in the dining room is atau are quite comfortable. Nah, di sini ada verb is atau are. Yang terletak sebelum verb itu adalah subjek. Subjeknya berarti the chairs under the table in the dining room. Nah, ada dua preposisi. Nah, gimana nih kalau preposisinya ada dua? Kalau preposisinya ada dua atau lebih, maka yang menentukan dia jamak atau tunggal adalah kata sebelum preposisi pertama. Di sini ada kata chairs sebelum preposisi under. Under kan preposisi pertama ya. Chairs-nya pakai S berarti dia jamak. Kalau subjeknya udah pakai S, subjeknya benar. Subjeknya udah pakai S, maka verb-nya nggak pakai S. Berarti yang nomor 3 jawabannya adalah are. Jamak juga harus sama aja jamak. Gitu. Oke, lanjut. Subjek yang selalu tunggal. Nah, di sini di dalam soal TOEFL juga ada subjek-subjek yang dia selalu tunggal. Seperti anybody, anyone, anything, somebody, someone, somebody, something, everybody, everyone, everything, no one, nobody. Kalau ada H atau every, dia selalu tunggal. The student in my class pakainya has, bukan pakai have ya, karena dia tunggal pakai each. Everyone bukan need, tapi needs. Ya. Makanya ada lagu everything's gonna be okay dari kata everything is gitu kan ya. Ya tunggal. Anybody berarti jawabannya apa nih? Jangan tertukar ya teman-teman. Kalau non tunggal itu nggak pakai SS, non jamak pakai SS, verb tunggal pakai SS, verb jamak nggak pakai SS. Oke, kita bahas ya. Anybody berarti pakainya is. Someone berarti pakainya has. Each plant in the garden, tunggal ya. Tunggal itu yang pakai SES verb-nya. Berarti appears. Ayo hati-hati yang pakai appear tadi. Ya, ada yang pakai appear tadi. Hati-hati, oke. Sip. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini udah kita pelajari ya. Kalau setelah modal itu harus satu murni. Udah kita pelajari di sebelumnya ya. Jadi langsung aja. Everyone must lives atau live berarti iya harus satu murni ya. Masih. Kemudian I could sit. Karena harus satu murni setelah modal ya. Modalnya must, could. Kalau ada modal harus satu murni. She will ask. Ini udah kita pelajari ya. Lanjut. Parallel verb. Parallel verb. Kalau teman-teman pakai to infinitive, I want to eat, itu boleh teman-teman bilang I want to eat, sleep, and having a great vacation. Ini nggak boleh ya teman-teman. Kalau dia pakai verb 1 ya pakai verb 1 semua. Jadi bukan having, tapi harus pakai have. Jadi paralel ya teman-teman. Kalau mau pakai to semua juga boleh. I want to eat, to sleep, and to have. Atau boleh juga I want to eat, sleep, and have. Harus paralel ya. I want to be a businessman. Kata benda ya. A teacher and study. Nggak nyambung ya. Harus paralel. Paralel itu yang setara. Berarti di sini harusnya adalah a student. Gitu. Pekerjaan. Businessman, guru, dan siswa. Paralel adjektif. Kalau adjektif harus adjektif semua. She is beautiful, smart, and student. Nggak boleh ya. Karena di sini beautiful adjektif, smart adjektif, berarti setelah N juga harus adjektif. Studentnya ganti dengan, ini tadi saya coret ya. Studentnya diganti misalkan dengan, apa ya, adjektifnya. Diligent. Jadi adjektif harus sama adjektif ya, nggak boleh sama non. Contoh lagi, she is either a teacher or a smart student. Nah, ini untuk parallel conjunction ya. Kalau dia ada conjunction, either or, neither nor, not only but also, both and itu harus setara. Kalau di sini dia non, di sini juga harus non. Kalau di sini adjektif, di sini juga harus adjektif. Gitu. Oke, itu untuk paralel. Paralel itu setara ya. Lanjut. Countable dan uncountable noun. Kalau countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung ya teman-teman, seperti meja, hewan, kemudian negara,
1 negara, 5 negara, 3 hewan, 5 meja, 10 orang, 13 kota. Nah, ketika saya bisa bilang dengan 1, 2, 3, 4, 5, itu berarti dia countable, bisa dihitung. Tapi kalau uncountable noun itu yang tidak bisa dihitung, seperti air. Kita nggak bisa bilang dengan 1 air, 5 garam, 6 minyak, nggak bisa ya. Nah, jadi kalau dia uncountable itu yang nggak bisa dihitung. Nah, di dalam soal TOEFL, kalau teman-teman mau bilang banyak, untuk countable noun itu pakainya many. Kalau uncountable pakainya much. Jadi kalau mau bilang banyak garam, nggak boleh pakai many salt, tapi pakainya much salt. Kalau misalkan banyak siswa, berarti nanti many students. Pakai S ya, karena jumlahnya lebih dari 1. Many students. Gitu. Kalau jumlah atau sejumlah, pakai number kalau yang bisa dihitung. Kalau yang nggak bisa dihitung, pakai amount. Kalau few itu artinya sedikit, little juga sedikit. Dan kalau teman-teman dia diikuti noun, many, number sama few. Kalau dia diikuti noun, nanti nounnya jamak. Jadi kalau many ini diikutinya sama noun plural atau noun jamak. Kalau number ini harus ini ya. Kalau number itu nanti pakainya the number of non plural gitu ya, atau boleh number of students, many students, the number of students. Few juga sama, few diikutinya sama non plural, few friends, sedikit teman gitu. Beda kalau yang ini much, amount sama little. Kalau much langsung diikuti sama non uncountable, much water, much salt, much oil. Kalau amount harus ada of-nya dulu, amount of non uncountable, amount of water, amount of salt. Terus kalau little langsung diikuti dengan non uncountable, little oil, sedikit minyak, little sand, sedikit pasir, little wind, sedikit angin gitu ya. Nah, ada 3 soal nih teman-teman. Coba kerjakan. Kira-kira jawabannya many atau much. Nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita bahas ya. Nomor 1. Many atau much differences. Sis-nya jamak ya. Laut. Jadi dia jamak. Kalau dia bisa dijamakkan, berarti dia countable. Kalau countable pakainya many. Nomor 2. Kalau nomor 2 di situ different languages. Nah, berarti dia bisa dihitung ya, pakainya many. I don't have waktu, time itu dia uncountable ya, nggak bisa dihitung, pakainya much. Yang bisa dihitung itu menitnya, detiknya, jamnya. Tapi kalau waktunya nggak bisa dihitung ya. Money, uang juga uncountable, makanya pakai much. Jadi nomor 1, many, 2, many, 3, much. Gitu. Lanjut. Subjek dan objek. Dalam soal TOEFL juga sering muncul kata subjek dan objek pronoun ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau dia bahasa Inggrisnya dia laki-laki itu he kalau di posisi subjek, kalau di posisi objek him. Kalau di posisi subjek dia perempuan she, kalau di posisi objek her. It tetap it, I jadi me, they jadi them, we jadi us, you jadi you. Jadi gampangnya kayak gini. Kalau saya biasanya suka nulis buat teman-teman kayak gini. Ada subjek, ada verb, ada objek. Objek. Kalau dia posisinya subjek, he sampai you ini posisinya di sini. Kalau dia di posisi objek, berarti pakai yang ini. Misal saya bilang, aku cinta mereka. Berarti nanti bilangnya gak boleh I love they. Tapi pakainya yang objek. I love. Mereka cinta aku. Mereka posisinya di subjek. Berarti pakai they. They love. Bukan I, tapi me. Karena posisinya di objek. Pakai me. Gitu. Latihan. They help her
atau she, posisinya ada di objek ya, berarti pakai her. Kalau yang ini, her atau she, and George came over to visit I atau me, pakainya yang she, karena di posisi subjek. Dan di posisi objek, pakainya we. Oke, kita lanjutkan. Possessive pronoun ada possessive adjektif. Jadi kalau possessive, itu adalah kepemilikan, teman-teman. Kalau teman-teman ketemu my, your, his, her, its, our, their, ini harus diikuti dengan kata benda ya. My car, your house, his clothes, his car, its tail, our laptop, their food, misalkan. Tapi kalau yang ini yang independent, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs, ini tidak boleh diikuti noun. Gitu ya. Di sini ada aturannya. Dependent ditambahin noun, independent tanpa noun. Contohnya, it is my book. Tapi kalau pakai mine, nggak boleh mine book. Langsung aja it is mine, tanpa ada book. It is your book, atau it is yours. Coba kerjakan 3 soal ini. 1 menit aja ya, gampang kok. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Oke, kita bahas nomor 1. Si Wilkat ada di situ, ada nonnya ya, teman-teman. Ada nonnya. Kalau ada nonnya, berarti pakai yang possessive yang dependent ya. Pakainya yang her, nggak boleh hers. Kalau her, artinya nya, rambutnya. Kalau hers, miliknya ya. Di sini juga ada noun nomor 2, ada notes, berarti catatan-catatanmu. Pakainya yang your, nggak boleh yang yours. Nah, nomor 3, after. Setelah after itu kan preposisi. Preposisi diikutinya sama objek, berarti pakainya you. After you, bukan after your. Kalau your kan harus ada noun-nya, nggak ada noun-nya di sini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. The number versus a number. Yang tadi udah saya bahas ya. The number of sama a number of. Artinya sejumlah atau jumlah. Diikutinya sama non-plural. Kalau the number of diikuti non-plural, verbnya singular. The number of people we need to hire is 13. Ini ada verbnya. Nah, ini verbnya. Kalau subjeknya pakai the number of, pakai the number ya, berarti nanti verbnya pakai si singular. Tapi kalau subjeknya dia pakai a number of, ini ya, a number, maka verbnya plural. Gitu. Jadi the number, ini saya lengkapi saja ya teman-teman. Aduh, ini kurang oke nih. Tulis lengkapnya. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan the number of, besar sekali. The number of diikuti dengan non-plural. Terus dia ada verbnya nih. Verbnya harus singular. Gitu ya. Saya singkat singular. Oke. Tapi kalau dia pakainya a number of diikuti non-plural, maka verbnya harus plural. Itu ini contohnya ya. Jumlah hari dalam seminggu, the number of days in a week, pakainya is ya, is 7. Ada 7. Tapi kalau teman-teman pakai a number, jumlah hari dalam seminggu ada 7. Nah, ini nggak boleh pakai is, tapi pakainya adalah kenapa? Karena subjeknya pakai a number. Ini kadang muncul di soal TOEFL ya. Jadi harus merhatiin pakai the number atau a number. Bentuknya mirip, cuman yang membedakan pakai the atau a. Kalau pakai the dia pakai singular, kalau pakai a dia pakainya
plural. Gitu. Yuk, coba kerjakan yang ini latihannya. Kita bahas ya, teman-teman. The number of people line up for tickets. Pakai was atau were? Pakai the number. Kalau the number tadi rumusnya dia pakai singular, berarti jawabannya was. A number of suggestions, pakai a number of suggestions, berarti verbnya harus plural, berarti were. There is atau are a number of important announcements, pakai a number of, berarti pakainya there are. Oke. Kita lanjutkan. Adjektif atau adverb? Nah, apa bedanya adjektif sama adverb? Kalau adjektif dia digunakan untuk menjelaskan noun. Kalau adverb dia digunakan untuk menjelaskan verb atau adjektif. Contohnya, she is beautiful student. Beautiful akan menjelaskan student. Student itu noun, kata benda ya. Siapa yang cantik? Siswanya. Tapi kalau adverb, quickly, really, dia akan menjelaskan verb. Contohnya si runs quickly. Runs itu adalah verb. Dia berlari dengan cepat. Apanya yang dengan cepat? Berlarinya. Maka dia disebut menjelaskan verb. It is really dangerous. Dangerous itu adjektif. Apanya yang benar-benar ini apa namanya? Dangerous itu? Kok saya lupa sih. Berbahaya ya. Nah, seberapa berbahaya? Benar-benar berbahaya. Nah, really ini menjelaskan adjektif. Jadi, adverb itu bisa menjelaskan verb, bisa menjelaskan adjektif. Kita lihat contohnya, the performance was careful atau carefully prepared. Jawabannya adalah yang langsung aja ya teman-teman ya. Carefully. Kenapa? Karena was dan prepared itu adalah verb ya. Prepare itu kan verb. Apanya yang dengan hati-hati? Dipersiapkannya. Makanya pakai carefully, nggak boleh pakai careful. Yang menjelaskan verb adalah adverb. Terakhir, the teacher should speak extreme atau extremely loud. Ada loud. Loud itu adalah adjektif. Yang menjelaskan adjektif adalah adverb. Berarti harusnya pakai extremely. Gitu. Oke. Exercise. Error recognition. Silakan teman-teman cek, ini nggak ada angkanya, saya kasih angka ya. Ada 5 soal, silakan kerjakan dalam waktu 3 menit ya. Ini nomor 1, yang salah yang mana, benernya gimana. Misal yang salah made, berarti benernya gimana. Yang salah there, berarti benernya gimana. 5 soal saja, silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Nah, di sini Superman itu kan tunggal. Karena dia tunggal, berarti yang salah yang there ya. Harusnya bukan there, tapi his, gitu ya. Masya Allah, kok bisa? Belum saya anu. Kemudian every human itu tunggal, maka yang salah adalah yang have. Harusnya bukan have, tapi pakai has. Kemudian a bankruptcy may be either voluntary nor involuntary. Either pasangannya sama or, maka yang nor harusnya diganti dengan or. Ya Allah, saya udah ngomong dari tadi ternyata belum di-unmute. Uranus is the 7 planets, harusnya bukan 7 planets, tapi 7 planet tanpa S. Planet ke-7 kan 1 doang, ngapain kok pakai S gitu ya. Kemudian yang terakhir, light can travels from sun to earth in 8 minutes. Ini yang salah adalah yang travels. Modal, setelah modal diikuti dengan verb 1. Harusnya travel, bukan travels. Gitu.